Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imanullah Al-Mulki. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teori proses. Nah, yang pertama ada teori harapan. Teori harapan yang diperkenalkan oleh Viktor Fromm berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pengambilan keputusan manusia di tempat kerja. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi muncul dari keyakinan individu bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Ekspektasi dan kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan, atau di sini disebutkan instrumentality. Nah, nilai yang diberikan seseorang terhadap imbalan juga berperan penting. Di sini adalah valence. Jika semua tiga komponen ini terpenuhi dengan baik, maka individu akan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Nah, maksudnya adalah ekspektasi di sini yaitu ketika seseorang melakukan kinerja yang baik, maka dia akan berpikir akan mendapatkan hal yang baik pula atau feedback. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkan imbalan yang diinginkan atau instrumentalitinya sudah tercukupi, maka dia akan melakukan hal itu dengan lebih baik dan akan termotivasi untuk bekerja lebih keras. Yang kedua ada teori penentuan tujuan, yaitu goal setting theory. Teori penentuan tujuan yang diajukan oleh Edwin Locke mengemukakan bahwa menetapkan tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Tujuan yang jelas memberikan arah bagi individu dalam usaha mereka serta meningkatkan fokus komitmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki tujuan yang terukur dan cenderung jelas, mereka akan mencapai kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, maksudnya adalah mereka yang memiliki tujuan yang jelas akan mencapai kinerja yang baik pula dan lebih diapresiasi dibandingkan mereka yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, saya bekerja agar mendapatkan seperti ini loh, agar saya naik jabatan seperti ini, agar saya lebih dikenal orang dan dihormati atau dihargai orang lain. Sedangkan mereka yang tidak memiliki tujuan yang jelas, contohnya, saya kerja ya, tinggal kerja, urusan gaji ya nanti, seperti itu. Jadi mereka stuck di suatu tempat, tidak keluar dengan zona nyaman, hanya berpikir bagaimana mereka besok untuk kerja atau melakukan sesuatu. Jadi tujuannya tidak jelas. Jadi dia bekerja untuk apa, dia tidak tahu. Dia melakukan ini untuk apa, dia tidak tahu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada teori penguatan atau reinforcement theory. Teori penguatan yang berasal dari prinsip-prinsip perilaku menyatakan bahwa perilaku dapat diperkuat melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Ada dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif. Nah, penguatan positif yang ini dijelaskan bahwa memberikan reward untuk perilaku yang diinginkan dan apa yang sudah diimpi-impikan. Nah, yang kedua adalah penguatan negatif. Penguatan negatif adalah menghilangkan situasi yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Teori ini berfokus pada bagaimana penguatan dapat menciptakan perilaku yang diinginkan. Nah, positif adalah memberikan reward untuk perilaku yang diinginkan. Ketika saya melakukan seperti ini, maka reward saya akan melakukan seperti ini. Contoh penguatan positif, ketika saya sudah mencapai gaji 70 juta, maka sisa dari 30 juta itu saya akan gunakan untuk pergi liburan atau disebutnya self reward. Nah, yang negatif adalah menghilangkan situasi yang tidak menyenangkan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Contoh, ketika saya tidak mempunyai uang, saya ingin mendapatkan suatu barang, maka saya akan melakukan hal yang buruk untuk mendapatkan uang tersebut. Contoh, ketika saya ingin membeli sesuatu tapi saya tidak punya uang, maka caranya bagaimana? Saya akan mencuri. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua,
Ketika gaji saya 70 juta, saya ingin uang 1 M. Nah, ketika dia hanya mencapai 70 juta, maka untuk mencari 1 miliar ini dia akan mengkorupsi dari sebagian uang-uang yang sudah dikelolanya, seperti kasus korupsi yang sudah itu sebagai contoh teori yang negatif. Nah, di sini ada teori keadilan. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Stacy Adam mengungkapkan bahwa individu mengevaluasi kepuasan mereka dalam pekerjaan berdasarkan perbandingan antara kontribusi mereka dan hasil yang diterima dengan membandingkan dengan orang lain. Nah, jika individu merasa bahwa imbalan yang mereka terima tidak sebanding dengan upaya yang mereka lakukan dan dibandingkan dengan orang lain, maka mereka merasa tidak adil dan kemungkinan besar akan menjadi tidak puas dan demotivasi. Nah, contoh di sini adalah teori keadilan. Ketika saya melakukan hal seperti ini, maka saya akan diberikan seperti ini. Ketika saya melakukan pekerjaan yang berat, maka saya akan digaji yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ketika mereka tidak adil, merasa tidak adil, mereka berpikir seperti ini: saya melakukan pekerjaan yang berat, melakukan tugas setiap hari demi pekerjaan yang saya lakukan. Nah, ketika waktu penerimaan gaji, dia digaji lebih rendah, ya, dia akan berpikir, kok saya tidak merasa diadili, atau saya merasa pekerjaan saya tidak ada gunanya, mereka tidak adil seperti yang sudah-sudah. Jadi contohnya mereka berpikir tidak adil, bahwa mereka memberikan saya pekerjaan yang tinggi, tapi kenapa saya digaji yang rendah? Seperti itu teori keadilannya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.